Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقني وسددني بين الصواب والثواب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم عليهما السلام علمنا ويا مفهم سليمان fahimna amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu, majelis yang ketika seorang tersebut hadir di dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, inna talibal ilm yaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitam fil bahr. Sesungguhnya penuntut ilmu itu akan didoakan, yastaghfiru lahu kullu syai'in, akan didoakan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah dosanya. Hatta al-hitan fil bahr, kata Rasulullah, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di sungai pun turut mendoakan orang tersebut yang hadir, yang bertolakul ilmi, agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita menghadiri majelis ilmu, kapanpun kita bertolakul ilmi, menuntut ilmu syar'i, maka di saat itu pula kita akan mendapatkan keutamaan, akan didoakan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia ini, sampai ikan-ikan pun yang ada di lautan turut mendoakan orang tersebut. Karena itu ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Karena di situ Rasulullah SAW menggunakan kalimat dengan fi'il mudhari, yastaghfiru lahu kullu syai'in. Di mana fi'il mudhari ini bermakna kata kerja sekarang atau yang akan datang dan memberikan faedah terus menerus. Dari kapanpun, dimanapun tempatnya, kalau kita bertolakul ilmi, menuntut ilmu syar'i, maka kita insya Allah akan mendapatkan keutamaannya, dan di antara keutamaannya adalah kita akan dimintakan ampun
oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita dengan wasilah hadirnya kita di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas masih di kitab yang sama dengan penulis yang sama, yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, imam dakwah, termasuk imamnya dakwah, termasuk mujaddid, termasuk pembaharu di masa beliau rahimallahu taala. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah al-inabah. Al-inabah. Inabah ini merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah hati. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya, ya, mensifati para nabinya dengan munib, dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemah, ya, di dalam Al-Qur'an terjemah atau terjemah dalam bahasa Indonesia, kata inabah artinya kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Nah, inabah, definisi daripada inabah disebutkan oleh ulama ahlul lughah. Inabah itu maknanya, kata Ibnu Katsir, dari kata anaba yunibu inabatan fahuwa munibun, yang berarti ida akbala wa raja'a. Jadi inabah artinya menurut Ibnu Katsir dari kata anaba yunibu inabatan fahuwa munib. Munib ini orang yang kembali kepada Allah disebut sebagai munib. Apa inabah secara bahasa? Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ida akbala wa raja'a. Ketika orang itu menerima dan kembali, maka dia disebut sebagai munib. Jadi ketika orang itu menerima Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut disebut sebagai munib. Atau inilah inabah secara etimologi, secara bahasa. Terus inabah maknanipun ingin menika akbala wa raja'a, nerami lan bangsul kembali datang Allah Subhanahu wa taala. Adapun inabah menurut syariat Islam, menurut istilah Islam, dan menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bila inabah ingin menika ikhrajul qalbi min dhulumatis syubhat. Ikhrajul qalbi, keluarnya hati, min dhulumatis syubhat, dari gelapnya perkara syubhat. Ikhrajul qalbi, medalipun manah kula lan panjenengan sedaya min dhulumati syubhat, saking petengipun syubhat, perkawis-perkawis ingkang remeng-remeng, perkawis-perkawis ingkang tasih samar hukumipun. Niki inabah. Nanging ulama lain mendefinisikan inabah yaitu ar-ruju'u minal kulli ila man lahu al-kullu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang buruk menuju kepada hal yang positif. Yang asalnya orang tersebut berada di kubang maksiat, kemudian dia rujuk, dia menyadari kesalahannya dan kembali ilaman lahu al-kullu, kepada zat yang memiliki segala sesuatu.
Jadi di saat kita terjatuh di dalam maksiat, terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat tersebut, maka itulah yang disebut sebagai inabah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan inabah itu adalah al-isra'u ila mardatillahi ma'ruju'i ilaihi fi kulli waqtin wa ikhlasil amal lah. Maksudipun inabah niki makna ingkang luwih lengkap. Isra'u al-isra'u ila mardatillah, bersegera menuju keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala dengan disertai kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu serta ikhlas dalam beramal. Bahasa sederhananipun bilih inabah ingin menika nalikane kula lan panjenengan iki terjerumus ing dalem perkawis maksiat, ing dalem perkawis dosa, kemudian kita taubat kepada Allah, menyesali kesalahan kita dan ikhlas. Ketika kita taubat itu ikhlas karena Allah, bukan kita taubat karena ingin mendapatkan kepentingan dunia. Kita taubat agar kita bisa menikahi wanita. Kita taubat agar kita bisa memiliki hal-hal yang sifatnya keduniawiahan. Inilah yang disebut sebagai inabah. Dari taubatnya kita dari perbuatan maksiat dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara taubat dan dalam perkara melakukan amalan salih setelah kita terjerumus dalam kubang kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan inabah. Lantas apa perbedaannya antara inabah dengan taubat? Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana inabah ini maknanya lebih dalam daripada taubah. Inabah itu lebih dalam maknanya daripada taubat. Di mana tadi Ibnu Qayyim mengatakan inabah itu al-isra'u ila mardatillah, bersegera, tidak perlu menunggu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah sari'u, bersegera tanpa harus menunggu. Tanpa harus sebentar, dan sebentar, tapi isra', bersegera. Sebisa mungkin jangan didahului orang lain. Ini makna al-isra', bersegera, atau sari'u, bersegera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin, di setiap waktu. Di setiap waktu. Tidak usah menunggu bangkrut baru taubat. Ya, misalkan ada orang yang dia itu terbiasa judi, terbiasa jual minuman keras atau jual khamr. Awalnya ketika dia laris dagangannya atau judinya menang terus, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hartanya itu habis, dagangannya sepi, ya, dagangan yang haram tadi yang kita maksud, baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini taubat. Ya, tidak dikategorikan inabah. Karena inabah tidak menunggu itu.
Ya, inabah tidak menunggu harta harus habis dulu atau sakit dulu baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kata Ibnu Qayyim, al-isra'u ila mardatillahi ma'ar ruju'i ilaihi fi kulli waqtin. Di setiap waktu. Di saat misalkan nanti misalkan atau sekarang kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, langsung bersegera. Tidak usah nunggu nanti waktu isya, belum waktu isya. Nanti saja deh ketika isya, ya saya sholat, setelah sholat saya istighfar, taubat kepada Allah. Tidak seperti itu. Tapi langsung ketika dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, langsung dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Meskipun di saat dia sendiri dia melakukan maksiat, tidak usah menunggu orang lain nggak tahu. Ya wis biarkan aja, orang lain tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Gak mungkin saya langsung jatuh sakit, gak mungkin saya akan disiksa oleh Allah. Nanti aja deh tobat. Tidak seperti itu. Tapi langsung. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ketika melakukan perbuatan fawahish, perbuatan fahisyah, kemaksiatan, aw dhalamu anfusahum atau mendolimi dirinya, langsung dzakarullah. Langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada kata pemisah, tidak ada kata tsumma, tidak ada kata wa, tidak ada kata fa. Tapi Allah langsung sebutkan dzakarullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah tambahkan huruf ataf. Astaghfiru lidzunubi. Setelah ingat kepada Allah, baru dia istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inabah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita terjerumus di dalam perbuatan maksiat, ya tidak perlu kita itu menunggu nanti dan nanti. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah sebelum terlambat. Kapan terlambatnya? Yaitu ketika matahari sudah terbit dari barat dan pada saat nyawa sudah berada di kerongkongan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita, inabah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inabah ini terbagi menjadi dua. Inabah itu terbagi menjadi dua. Jadi sekali lagi, inabah itu merupakan sikap seseorang kembali bergegas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan ikhlas dalam menjalankan amal, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu pula. Di setiap waktu ingat kepada Allah dan disertai dengan melakukan amal salih yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inabah itu al-inabatu inabatan. Inabah itu ada dua. Yang pertama, inabatun li rububiyyatihi. Inabah kepada kerububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Inabah kepada kemahaesaannya Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Nah, inabah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, inabah li rububiyyah. Inabah yang bermaksud ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Itu hampir semua orang yang ada di dunia ini pasti inabah.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli orang itu mukmin, tidak peduli kafir, tidak peduli orang itu baik maupun buruk. Ketika dia dalam keadaan kepepet, pasti yang disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan terpepet, pasti dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli entah dia orang iman, orang kafir, ya, orang baik maupun buruk. Sejelek-jeleknya orang, ya, sejelek-jeleknya orang, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, ya, yang sakit itu parah, pasti terucap di dalam lisannya kata ya Allah, kapan aku sembuh. Ya. Sejelek-jelek orang, ya. Orang kafir pun demikian, meskipun tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti dia itu menyebut ya Tuhan, tolonglah aku. Ya Tuhan, selamatkan aku. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat yang ke-33. Allah menyebutkan wa idza massan nasa dzurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat an-nas. An-nas ini umum, manusia, tidak peduli mukmin, ya, kafir, orang baik maupun buruk, disebut sebagai an-nas, disebut sebagai manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, tidak hanya Rabbul mukmin. Ya, tapi Allah menyebutkan Rabbin nas, Rabbnya manusia, karena Allah ini adalah Tuhannya seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tapi mereka orang-orang kafirin mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Entah diingkari atau tidak, tetap Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabbun nas, sebagai Rabbnya manusia. Nah, di sini Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-33, wa idza massan nasa durrun, apabila bahaya itu menimpa kepada manusia, da'au rabbahum munibina ilaihi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala munibin, dalam keadaan mereka itu kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya dia itu lalai kepada Allah, yang awalnya dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia dalam keadaan kepepet, pasti dia itu ingat kepada Allah. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibin. Munibin ini kalau ditinjau dari ilmu nahwu, munibin ini sebagai hal yang menunjukkan keadaan. Munibin biasanya kiai-kiai sepuh itu nerjemahkan ngeten, wa idza massan nasa durrun, wa idza lan nalikane massatu mibo annasa ing menungso durrun apa bahaya, da'au rabbahum, da'au mongko sami donga sapa annas rabbahum ing pangerane anas, munibina hale. Biasanya kalau kiai sepuh menerjemahkan kata hal itu hale utawi munibin, bangsul datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita inabah rububiyah itu. Inabah kembali kepada Allah dalam perkara penciptaan, ketuhanan, maka semua makhluk yang ada di dunia ini pasti mereka itu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpepet atau dalam keadaan terpaksa. Berbeda hanya dengan inabah, ya, inabah auliyaihi atau inabah li uluhiyatihi.
Nah, inabah uluhiyah, ya, inabah yang bersifat penghambaan. Kalau tadi inabah yang bersifat ketuhanan, itu inabah rububiyah, inabah yang bersifat ketuhanan. Kalau inabah uluhiyah yang bersifat inabah yang bersifat ubudiyah atau ibadah, ini hanya khusus kepada orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Ketika orang itu dia tidak mengakui Allah sebagai Rabb-nya, dan pada saat dia itu terpepet, terpojok, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyebut Tuhan, ya, maka ini berarti inabah lirububiyah, inabah yang bersifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua ini hanya, ya, dilakukan oleh para orang-orang yang mukmin, terlebih para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan Nabi maupun kalangan Rasul maupun kalangan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, atau wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, diantaranya menceritakan tentang Nabi Syu'aib alaihissalam. Dalam surah Hud ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Ini adalah perkataan Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidak ada taufik, tidak ada bimbingan untukku illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-75, mengisahkan atau menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang lemah lembut, awwahun, pengasih, munibun, lagi suka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap waktu bersegera untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ayat-ayat maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, inabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah berdoa, ya, ketika Rasulullah SAW ya salat malam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini Nabi Muhammad SAW ketika melakukan qiyamul lail,
Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah aku kembali. Artinya dan kepadamu ya Allah aku menjadi hamba yang bersegera, ya, bersegera untuk menuju kepada keridhaan-Mu ya Allah. Aku berharap kepadamu ya Allah agar Engkau menjadikan aku sebagai hamba yang bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga bisa menggapai keridhaan-Mu ya Allah. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah. Jadi ibadah inabah ini merupakan ibadah hati, yang merupakan ibadah hati yang harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersegera melakukan kebaikan demi si fulan atau fulana. Tidak boleh pula kita melakukan, ya, bersegera melakukan kebaikan tapi ya karena seseorang atau karena jabatan atau karena pangkat atau karena urusan dunia. Tapi kita bersegera dalam melakukan ibadah kepada Allah, tujuan kita hanya ingin, ya, agar menggapai mardhatillah, agar menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimahullah, inabah itu adalah ketika kita melakukan perbuatan maksiat dan bersegera langsung saat itu pula kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah serta dibarengi dengan melakukan amalan saleh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inabah. Ya, inilah inabah. Jamaah rahimahullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita agar inabah kepada Allah? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Wa anibu, dan kembalilah kalian, artinya bersegeralah kalian kembali kepada Allah untuk melakukan ketaatan amal salih yang ikhlas karena Allah. Tidak perlu ditunda, tidak usah nunggu nanti bulan Ramadan. Tapi segeralah lakukan amalan saleh. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian? Jamaah rahimahullah, karena inabah itu memiliki banyak sekali fadilah. Inabah banyak sekali keutamaannya. Di antaranya inabah ini termasuk kunci kesuksesan kita di dunia dan kunci kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Qul, katakan wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, yudhillu man yasha, Allah itu menghendaki siapa yang Ia sesatkan dari jalan yang lurus. Wa yahdi ilaihi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yahdi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa? Ilaihi man anab, yakni bagi orang yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Dari inabah kepada Allah, bersegera melakukan ketaatan kepada Allah, rujuk kembali kepada Allah setelah kita melakukan maksiat tanpa ditunda, maka ini jalan menuju kebahagiaan bagi kita dan jalan menuju kita mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita terjerumus dalam maksiat dan kita enjoy dengan maksiat tersebut, larut di dalam kemaksiatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika hatinya itu sudah condong, melenceng dan suka dengan kemaksiatan,
azaghallahu qulubahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan condongkan, akan lencengkan hatinya terus-menerus untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Karena sudah merasa nyaman. Tapi ketika kita melakukan maksiat terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita akan melakukan maksiat lagi akan ada rasa canggung. Ngerasa tidak enak. Ngeraos ewoh pekewuh. Nalikane sampun tobat saking maksiat lajeng badhe nindakaken maksiat malih. Niku pasti wonten raos canggung. Pasti wonten raos wonten sekeco kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalikane kula lan panjenengan menika enjoy ing dalem maksiat terus-menerus nindakaken maksiat sampun remen kali maksiat tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala boten bakal maringi hidayah yang menika. Dilencengkan hatinipun, dicondongaken manahipun kali Allah Subhanahu wa taala supados remen ing dalem nindakaken maksiat menika. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula lan panjenengan menika kedah estu bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Saged sesarengan bisa bersama-sama kumpul dengan orang-orang saleh, insyaallah. Sehingga ketika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, paling tidak minimalnya kita itu ada rasa canggung, gak enak, cah kocok wapi itu, mosok aku ini. Minimalnya ada perasaan seperti itu. Atau ketika kita sudah terjerumus dalam maksiat, maka insya Allah akan ada teman yang merangkul kita, mengentas kita, mengulurkan tangannya agar kita kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebutkan, wa inna minas sa'adati an yatula umrul abdi wa yarzuqahu Allahu al-inabah wa yarzuqahu Allahu al-inabah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara bentuk kebahagiaan yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala anugerahi orang tersebut inabah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi orang tersebut sifat inabah, kembali kepada Allah, bersegera untuk melakukan amal saleh dan segera kembali kepada Allah, taubat kepada Allah saat dia melakukan maksiat. Ini Masya Allah, ini merupakan rezeki dan termasuk kebahagiaan seseorang ketika dia hidup di dunia. Jadi bahagialah bagi kita, bahagialah kagem panjenengan sedaya nalikane panjenengan sampun diparingi usia lanjut kali Allah Subhanahu wa taala. Nanging Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki kagem panjenengan sedaya taat ibadah dhateng Allah. Nalikane maksiat lajeng ingat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki termasuk kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan dengan membayar sampai miliaran. Ya, karena hidayah itu sangat mahal dan tidak ada orang yang mampu memberikan hidayah kepada seorang pun. Bahkan Rasul kita Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman kesayangannya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sekali-kali tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sepindah malih, jadi kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kebahagiaan itu ketika kita dianugerahi oleh Allah umur yang panjang dan dianugerahi sifat inabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal 'ilmu 'indallah. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. 'Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.